Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini kita akan bahas materi terakhir di semester ganjil ini, yaitu bab 6, yaitu tentang teori kinetik gas. Teori kinetik gas. Pada dasarnya ini hanya sebuah teori ya. Artinya kenyataan sebenarnya gas, gerak gas ini dipelajari sulit ditemukan karena ini hanya dalam perhitungan ini hanya menggunakan atau mengidealkan gas atau dengan kata lain hanya untuk gas ideal. Ciri gas ideal itu pertama, sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya. Artinya jarak antar gasnya sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Pada kenyataannya sulit menemukan gas yang seideal itu. Makanya ini syarat ini digunakan hanya untuk supaya gas itu bisa diperhitungkan. Nah, kalian bisa baca sifat gas ideal di halaman 125 di buku EKS. Nah, di sana ada 8 sifat gas ideal. Yang paling harus dipenuhi adalah bahwa partikel gasnya harus berlaku hukum Newton tentang gerak. Kenapa? Karena ketika gas itu ideal dan berlaku hukum Newton tentang gerak, maka kita bisa menghitung gas itu dengan tepat dengan menggunakan hukum tentang gerak. Nah, teori kinetik gas itu tidak jauh dari itu karena kinetik itu kan bergerak, jadi gasnya bergerak. Nah, yang dicari ya biasa pertekanan, kemudian kecepatan. Nah, hukum-hukum persamaan gas ideal itu ada hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Jadi kita bahas itu sambil mengerjakan soal. Kemudian tekanan gas ideal, dan terakhir energi kinetik di gas ideal. Oke, kita langsung Bapak akan bahas soal halaman 133. Kita bahas diantaranya nomor 5 dan nomor 10 di halaman 133. Ya, kita ke nomor 5 dulu. Oke. Nomor 5 dulu, perhatikan soalnya. Ini nomor 5. Ini nomor 5. Suatu ruang tertutup berisi gas ideal, suhunya 27 derajat Celcius. Ini suhu harus diganti menjadi Kelvin, berarti 27 ditambah 273 menjadi 300 derajat Kelvin. Nah, tekanannya sekian, 100. Nah, ini apa nih? Suhunya naik menjadi 87, berarti ini sama, diganti menjadi ditambah 273 menjadi ini 360 Kelvin ya. Oke. Nah, ini catatannya di sini ada kata-kata volume tetap. Artinya berarti dia ini volume tetap itu isohorik. Maka berlaku hukum seperti ini. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Yang kita cari adalah tekanan ini P2. Oke, selanjutnya kita hitung P1 berapa tadi? 100. P1 nya 300 sama dengan P2 ditanyakan, P2 nya 360. Oke, kali ke atas berarti 100 kali 360
dibagi 300. Coret ini, coret P2. Ini dibagi ini jadinya 120. Jawabannya adalah 120. Ini jawabannya. Oke, berikutnya nomor 10. Kita bahas nomor 10. Silinder ini, ya ini soalnya yang kita cari adalah tekanan gas dalam silinder. Ini rumusnya langsung saja. P sama dengan nRT. Rumusnya gitu. Kita cari P, berarti nanti nRT dibagi V. Oke, langsung saja. N-nya ada kata 5 mol ini. Mol, 5 mol. 5 kali R-nya ada di sana 8,31 kali T-nya. T-nya ini dirubah menjadi ke Kelvin. Ini jadi sama dengan ditambah 273. Jadi di sini T-nya adalah 77 derajat Celcius ditambah 273 karena harus dirubah ke dalam Kelvin. Dibagi volumenya, ini volumenya 1. Jadi sama dengan ini P sama dengan 5 kali 8,31 dikali kali 350. Ya, ini ditambah ini kan 350 sama dengan 1,4542,5. Kita sederhanakan menjadi 1,4 kali 10 pangkat 4. Nah, jawabannya ini. Ya. Berikutnya soal yang agak sulit, yaitu nomor 26. Nomor 26 ini tentang VRMS atau kecepatan rata-rata dari sebuah gas. Nah, gimana caranya? Ini sama kan, ini ada kata-kata kuncinya. Sebuah gas ideal dengan tabung volumenya terberisi gas ideal dengan tekanan P, ini tekanannya P. Nilai akar rata-rata kuadrat molekulnya VRMS. Jika kedua tabung itu dipompakan gas sejenis, tekanannya menjadi 2. Berarti maka VRMS-nya berapa? Kan di rumusnya adalah VRMS sebanding dengan P. Kalau P-nya menjadi 2P, ya kan? Ini VRMS-nya menjadi berapa? Ya, berarti VRMS sama dengan 2 kali P. P-nya kan ini. P ini kan sama dengan ini. 2 VRMS. Berarti VRMS yang kedua itu sama dengan 2 VRMS. Jawabannya ini. Kemudian yang terakhir nomor 27. 27. Ini nomor 27. Nanti tolong dikerjakan soal yang lainnya. Nomor 27 ini caranya adalah, yang ditanya adalah suhu harus dinaikkan menjadi berapa? Energi kinetik dengan suhu itu rumusannya seperti ini. EK sama dengan 3/2 K kali T. Nah, berarti EK itu berbanding terbalik dengan EK. Di rumusnya jadi sederhana.
Eka per T sama dengan Eka per T. Ini Eka1, T1, ini Eka2, ini T2. Eka1, energi kinetik Eka1 tuh Eka. T1-nya, ini T1-nya 27 derajat Celcius menjadi 300 Kelvin. Ini menjadi 300 Kelvin. Sama dengan ini Eka-nya jadi 3, Eka2-nya jadi 3 kali Eka. 3 kali Eka semula. Ini T2 yang dicari. Ini coret. Pindah ke sini. T2 sama dengan 3 kali 300. Sama dengan 900 Kelvin. Nah, yang diminta itu kan derajat Celcius, berarti T2 itu kalau dalam derajat Celcius berarti 900 dikurangi 273 menjadi 627 derajat Celcius. Nah, ini jawabannya. Oke, itu saja dari Bapak. Tolong kalian kerjakan soal halaman bab terakhir itu 4 soal saja yang menurut kalian mudah. Kumpulkan paling lambat hari Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.